Wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihim rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tirmizi dan Ibnu Majah, Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, bila aku mati, jangan beritahukan seseorang mengenai kematian. Aku takut ia merupakan pemberitaan, karena aku mendengar Rasulullah SAW melarang pemberitaan atau pengumuman. Diriwayatkan dalam kitab Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wan na'ya, fa inna na'ya min amalil jahiliyah." Janganlah kamu memberitakan atau mengumumkan kematian, karena pengumuman kematian termasuk amal jahiliyah. Terdapat riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud yang tidak dimarfukan. Adapun Tirmizi telah melemahkan kedua riwayat itu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi SAW bertanya mengenai mayit yang dikubur oleh para sahabat di waktu malam. Mengapa kalian tidak memberitahu aku tentang kematian? Berkata para ulama muhaqqiqin dan sebagian besar sahabat Imam Nawawi serta lainnya, dianjurkan memberitahu keluarga mayit dan teman-temannya berdasar dua hadis ini. Mereka menegaskan pemberitaan kematian yang dilarang hanyalah pemberitaan kematian secara jahiliyah. Kebiasaan mereka, jika ada orang besar yang mati, mereka mengutus penunggang kuda kepada kabilah-kabilah, suku-suku sambil berseru, "Si fulan telah mati, bencana bagi bangsa." Pengumuman itu diikuti dengan keributan dan tatapan. Pengarang kitab Al-Hawi menyebut dua macam pendapat mengenai anjuran pemberitahuan kematian dan penyiarannya dengan seruan dan pengumuman. Maka hal itu dianjurkan oleh sementara ulama bagi mayit yang asing dan dekat, karena bisa menyebabkan banyaknya orang yang menyembahyangi dan berdoa untuk mendoakan. Sementara ulama mengatakan dianjurkan bagi mayit yang asing atau jauh dan tidak dianjurkan bagi yang lain. Menurut pendapat saya, yang paling terpilih adalah anjurannya secara mutlak jika hanya sekedar pemberitahuan. Dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa bagi mayit di waktu memandikan dan mengkafaninya. Sahabat-sahabat Imam Nawawi berkata, apabila yang memandikan melihat sesuatu pada mayit yang baik, seperti bersinarnya wajah, kewangian baunya dan serupa itu, dianjurkan memberitahukan hal itu. Apabila yang melihat sesuatu yang jelek seperti kehitaman wajahnya dan kebusukan bau serta perubahan tubuh, rupa dan sebagainya, maka haram baginya menceritakannya. Para ulama berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Tirmizi dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masyawihi." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kamu dan janganlah menyebut keburukan-keburukan. Diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi dari Abi Rafi, sahaya Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Man ghassala mayyitan faqatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan." Barang siapa memandikan mayit lalu menyembunyikan keburukannya, niscaya Allah mengampuninya 40 kali. Sebagian besar sahabat Imam Nawawi memutlakkan masalahnya sebagaimana disebutkan. Abu Al-Khair Al-Yamani berkata, andai kata si mayit seorang ahli bid'ah yang menonjolkan bid'ahnya dan tukang mandinya melihat kejelekannya, maka kiasnya menghendaki supaya hal itu diceritakan kepada orang-orang agar menjadi pencegah manusia untuk melakukan bid'ah. Ketahuilah
Salat atas mayit adalah fardu kifayah. Demikian pula memandikan, mengkafani dan menguburkan. Semua ini telah disepakati. Yang bisa mencukupi fardu salat jenazah ada 4 pendapat. Yang paling sahih menurut sebagian besar sahabat Imam Nawawi adalah bisa dilakukan walaupun dengan 1 orang, yang kedua dengan 2 orang, yang ketiga dengan 3 orang, dan yang keempat dengan keempat orang, baik bersembahyang secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Adapun caranya adalah dengan bertakbir sebanyak 4 kali dan harus dikerjakan semuanya. Apabila kurang 1 tidak sah sholat. Timbul pertanyaan, bagaimana bila terjadi dengan 5 takbir? Ada 2 macam pendapat. Yang lebih sahih tidak batal, dianjurkan mengangkat tangan bersama setiap takbir. Mengenai zikir-zikir yang diucapkan sesudah takbir pertama dibaca surat Al-Fatihah, yang kedua diucapkan sholawat atas Nabi SAW. Sesudah takbir ketiga mendoakan bagi mayit. Yang wajib adalah bacaan yang bisa disebut doa. Adapun sesudah takbir keempat maka tidak wajib zikir menurut asalnya, akan tetapi dianjurkan zikir yang akan saya sebutkan. Sahabat-sahabat Imam Nawawi berbeda pendapat mengenai anjuran mengucapkan ta'awudz dan doa ibtidah sesudah takbir yang pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah, dan pembacaan surat sesudah Al-Fatihah dalam 3 macam pendapat. Pertama, dianjurkan membaca semuanya. Kedua, tidak dianjurkan. Ketiga, yang paling sahih hanya dianjurkan membaca ta'awudz tanpa ibtidah dan pembacaan surat. Mereka sepakat atas anjuran mengucapkan amin sesudah Al-Fatihah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia menyembahyangi jenazah, maka ia membaca surat Al-Fatihah dan berkata, ketahuilah ia adalah sunnah. Perkataan sunnah sama artinya dengan perkataan sahabat, termasuk sunnah adalah begini dan begini. Dalam Sunan Abu Daud terdapat perkataan ia termasuk sunnah, maka dimarfu'kan kepada Rasulullah SAW. Menurut yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab hadis dan usul. Sahabat-sahabat Imam Nawawi berkata, yang sunnah dalam bacaannya adalah membaca pelan-pelan, bukan membaca keras, baik bersembahyang di waktu malam ataupun siang. Ini adalah mazhab sahih dan masyhur yang dipegangi oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami. Segolongan ulama di antara mereka berpendapat, apabila sholatnya di siang hari maka dibaca pelan-pelan, apabila dilakukan pada malam hari maka bacaannya dikeraskan. Untuk bacaan sesudah takbir kedua, maka wajibnya yang paling sedikit adalah Allahumma sholli ala Muhammad, dan dianjurkan menambahkannya wa ala ali Muhammad. Yang terakhir tidak wajib, namun sebagian besar ulama menurutnya. Adapun sesudah takbir yang ketiga, maka diwajibkan berdoa, mendoakan bagi si mayit. Paling sedikit adalah rahimahullah, semoga Allah mengasihaninya, atau semoga Allah mengampuninya, atau ya Allah ampunilah dia, atau kasihilah dia, dan sebagainya. Yang dianjurkan adalah seperti yang pendapat dalam hadis-hadis dan beberapa atsar sahabat. Adapun dalam hadis maka yang paling sahih adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyembahyangi jenazah, maka saya menghafal dari doa yang diucapkannya, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqih minal khataaya kama naqaitat sawbal abyad wa minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa halan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa aizu min azabil qabri wa min azabin nar hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit. Rawahu riwayatul Muslim.
wa qih fitnatal qabri wa azabal qabri. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, selamatkanlah dia dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air es dan embun, bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, keluarganya yang lebih baik dan istri yang lebih baik. Masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kiranya akulah yang menjadi mayat itu. Dalam riwayat Muslim, lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa kubur. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau menyembahyangi jenazah seraya mengucapkan, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Ya Allah, ampunilah yang hidup dan yang mati di antara kami, yang kecil dan yang besar di antara kami, yang laki-laki dan yang perempuan di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Barang siapa yang Engkau matikan di antara kami, matikanlah dia di atas iman. Ya Allah, jangan haramkan bagi kami pahalanya, dan jangan timbulkan fitnah pada kami sesudahnya. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fahlisu lahu du'a." Apabila kamu menyembahyangi mayit, maka ikhlaskanlah doa bagi. Mengenai doa bagi jenazah, Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau SAW bersabda, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta wa ruhaha wa anta alamu bisirriha wa alaniyatiha ji'na sufa'a faqullah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya dan Engkau menciptakannya, Engkau menunjukinya kepada agama Islam, dan Engkau mencabut ruhnya, Engkau lebih mengetahui rahasia dan kejelasannya. Kami datang memohonkan ampun, maka ampunilah dia. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Wasilah Ibnu Al-Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami atas jenazah seorang laki-laki muslim. Maka aku mendengar beliau mengucapkan, Allahumma inna fuladabna fulana fi jimmatika wa habli jiwarika faqihi bidnatal khabri wa azabannar wa anta ahlul wafa'i wal hamdi. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya bulan anak bulanah dalam perjanjian denganmu dan ikatan perlindungan, maka lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka, sedang Kau patut ditepati janji dan patut dipuji. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi penyayang. Imam Syafi'i rahimahullah memilih doa yang dipetiknya dari kumpulan hadis-hadis ini. Beliau mengucapkan, Allahumma haja abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila zulumatil qabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alam bihi. Allahumma innahu nazala bika wa anta min manjuluhi bihi wa asbaha faqiran ila rahmatihi wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'naka raghibina ilayka subhanahu. Allahumma in kana musliman fajid fi ihsani wa in kana musian faltazawaj anhu wa laqihi bi rahmatika ridhoka wa qihi fitnatal qabri wa azabuhu wa bsalahu fi qabrihi wa hafil ardi wa zafil ardi an janbihi wa laqihi bi rahmatika al-amna min azabika hatta tab'asahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ini adalah hambamu, anak hambamu, keluar dari dunia dan keluasannya, sedang kesukaan dan kekasih-kekasihnya terdapat di situ, untuk menuju kegelapan kubur dan apa yang terdapat di dalamnya. Ia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Engkau,
dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu, dan Engkau lebih mengetahui. Ya Allah, ia telah pergi kepadamu dan Engkau sebaik-baik yang dikunjungi. Ia membutuhkan rahmat-Mu dan Engkau tidak harus menyiksanya. Kami telah datang kepadamu mengharap dan memohonkan ampunan baginya. Ya Allah, apabila ia seorang yang berbuat baik, maka tambahilah kebaikan. Apabila ia seorang yang berbuat keburukan, maafkanlah ia. Berikanlah keridhaan-Mu dengan rahmat-Mu dan lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksaannya. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan jauhkanlah bumi dari kedua sisinya. Amankanlah dia dari siksa-Mu dengan rahmat-Mu hingga Engkau membangkitkannya ke dalam surga-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Apabila mayatnya anak kecil, maka didoakan bagi kedua orang tuanya, lalu mengucapkan, Allahumma ja'alhu lahuma faratan waj'alhu lahuma salafan waj'alhu lahuma zuhran wasakkir bihi mawazinahuma wa aprik bisabri wa aprik sabra ala qulubihima wa la tabtinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajra. Ya Allah, jadikanlah dia pendahulu bagi kedua orang tuanya, jadikanlah dia sebagai perintis bagi kedua orang tuanya, jadikanlah dia sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya. Beratkanlah timbangan kedua orang tuanya dengannya, curahkanlah kesabaran atas hati keduanya, jangan menimbulkan fitnah pada kedua orang tuanya sesudah kepergiannya. Janganlah Engkau haramkan pahalanya bagi keduanya. Adapun setelah takbir yang keempat, tidaklah diwajibkan zikir berdasarkan kesepakatan, akan tetapi dianjurkan mengucapkan yang terdapat nasnya dalam Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Buwaiti. Sesudah takbir yang keempat diucapkan, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan pahalanya bagi kami, dan jangan timbulkan fitnah atas kami sesudah kepergian. Doa sesudah takbir keempat diambil hujahnya dalam Sunan Baihaqi dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu bahwa ia bertakbir di waktu menyembahyangi jenazah salah seorang putranya dengan 4 takbir. Kemudian ia berdiri sesudah takbir keempat seperti lamanya berdiri antara 2 takbir. Ia memohonkan ampunan dan berdoa baginya. Lalu berkata, dulunya Rasulullah SAW berbuat begini. Dalam suatu riwayat ia bertakbir 4 kali lalu dia diam sesaat hingga kami mendengar bahwa ia akan bertakbir 5 kali. Kemudian mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri. Ketika selesai kami bertanya, apakah ini? Ia menjawab, aku tidak menambahi dari apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Al-Hakim menggolongkan sebagai hadis sahih. Apabila selesai mengucap takbir dan zikir-zikirnya, maka diucapkan salam 2 kali. Berdasarkan yang kami riwayatkan dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, dan hukum salam adalah menurut yang telah kami sebutkan dalam sholat yang lain. Inilah mazhab yang sahih dan terpilih. Wallahu a'lam bishawab.